Selamat siang, Pak Edu. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Julia, NPM 9745, ada Dimas Surya, NPM 9831, dan ada Ramandika, NPM 9897. Baik, untuk ide bisnis kami, yaitu Ternakku. Baik, langsung saja ke latar belakang. Latar belakang yang membuat kami memiliki inisiatif untuk membuat bisnis ini adalah masyarakat di sekitar lingkungan kami seringkali memerlukan hewan ternak. Mereka akan mengunjungi rumah pelaku ternak satu persatu untuk melihat apakah mereka memiliki hewan ternak yang sesuai dengan kriteria. Jika pelaku ternak tidak memiliki hewan ternak yang sesuai dengan keperluan konsumen, maka mereka akan mengunjungi lagi ke peternakan yang lain, sehingga tentu saja itu menghabiskan waktu. Maka dari itu, kami berinisiatif untuk membuat Ternakku. Ternakku ini adalah aplikasi atau platform yang memudahkan customer menemukan hewan ternak yang mereka cari. Aplikasi ini akan menyediakan tempat-tempat peternakan terdekat dari posisi customer. Kemudian customer akan memilih peternak yang memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginan customer, sehingga customer dapat dengan mudah menemukan hewan yang mereka butuhkan. Baik, kami memiliki asumsi dan batasan yang menggunakan analisis SWOT. Hasil analisis SWOT sebagai berikut. Yang pertama ada strength. Perusahaan yang kami bangun memiliki anggota tenaga kerja yang menguasai IT serta menguasai ilmu ekonomi untuk akunting dan finansial perusahaan. Kemudian ada aplikasi ini terfokus pada target pasar yang luas, sasaran customer dari semua kalangan. Yang kedua ada weakness. Saingan antar peternak karena jumlahnya yang banyak. Terdapat juga penambahan biaya jika ingin menggunakan jasa pengiriman. Selanjutnya ada opportunities, yaitu menjembatani antara customer dengan peternak. Sesuai dengan latar belakang, customer yang kesusahan mencari hewan yang sesuai dengan kriteria mereka akan dipermudah dengan aplikasi ini. Ini sebagai peluang dari perusahaan kami. Yang kemudian yang keempat ada tips, yaitu perbedaan harga antara mitra peternak dengan yang bukan mitra. Selanjutnya ke ini merupakan lampiran dari financial analysis per project kami. Jadi ini gambaran awalnya saja. Untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas di project budget. Selanjutnya ada project charter dengan nama project Ternakku. Tanggal mulai dari pembuatan project ini rencananya tanggal 11 Januari 2021 sampai 7 April 2021 dengan estimasi biaya perkiraan yaitu 150 juta. Namun ini hanya estimasi awal saja, nanti saat proyek ini akan dibuat tentu saja akan dibahas lagi lebih mendetail tentang proyek budgetnya. Kemudian ada tujuan dari proyek ini, yaitu tujuan dari aplikasi ini adalah membantu customer untuk menemukan hewan ternak yang mereka inginkan. Selain itu juga terdapat banyak tempat peternakan yang bisa dipilih oleh customer. Tujuan lainnya adalah aplikasi ini membantu pelaku ternak agar dapat lebih dikenal luas oleh masyarakat. Melalui aplikasi ini harapannya pelaku ternak dapat dikenal lebih luas sehingga dapat menaikkan pendapatan. Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab. Untuk perannya sendiri, yang pertama ada bisnis, dengan saya sendiri Julia, dengan organisasi atau posisi yaitu Chief Executive Officer, dengan informasi kontak yang sudah tertera. Selanjutnya ada designer plus user experience, yaitu dipertanggungjawabkan oleh Rama, dengan posisi Chief Operating Officer, dengan kontak yang sudah tertera. Yang selanjutnya adalah peran teknologi yang dipertanggungjawabkan oleh Dimas dengan posisi Chief Technology Officer dengan kontak yang sudah tertera. Selanjutnya ada scope statement. Karakteristik dan kebutuhan proyek ini yaitu yang pertama mudah digunakan oleh user, yang kedua menyediakan pasar yang luas dan kompetitif, yang ketiga ada data ternak yang lengkap dan bervariasi, yang keempat dapat diakses dimanapun serta 24 jam non-stop. Kemudian ada rangkuman luaran proyek. Yang pertama, luaran yang berkaitan dengan manajemen proyek. Yang pertama ada business case, ada charter, WBS, business case finansial, dan scope statement. Luaran yang berkaitan dengan produk yaitu hardware, software code, research report, dan onset hosting.
Selanjutnya ada work breakdown structure, yaitu kami membuat levelnya itu dari sampai level 4 atau 5. Jadi langsung saja untuk ke level satunya, yaitu website Ternaku. Dengan level 2-nya ada analisis kebutuhan, ada perancangan proyek, ada eksekusi, ada implementasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas. Masih di-unmute, Dim. Selanjutnya adalah project schedule. Manajemen jadwal mulai dari tanggal Senin 11 Januari 2021 dan sampai Rabu 7 April 2021 atau 63 hari. Yang pertama adalah milestone. Di bawah ini milestone untuk proyek ini beserta dengan estimasi jangka waktu penyelesaiannya. Pembahasan proyek 3 hari sesudah mendapatkan data dari website sejenis dan hasil wawancara. Lalu analisis kebutuhan dan perencanaan 7 hari sesudah pembahasan proyek. Lalu pembagian tugas 7 hari setelah menganalisis kebutuhan dan perencanaan. Pembuatan proyek website 5 minggu setelah pembagian tugas. Uji coba proyek 4 hari setelah proyek selesai dibuat. Implementasi proyek 7 hari setelah uji coba proyek. Lalu yang kedua adalah jadwal proyek. Lalu daftar aktivitas yang ada di jalur kritis. Yang pertama, di website Ternaku ada analisis kebutuhan, perencanaan proyek, eksekusi, implementasi. Pada analisis kebutuhan membutuhkan waktu 7 hari, perencanaan proyek 10 hari, eksekusi 26 hari, dan implementasi 11 hari. Proyek budget, pendekatan manajemen biaya. Biaya untuk proyek ini sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan pada WBS. Untuk perkiraan biaya pada proyek ini menggunakan estimasi bottom-up yang melibatkan aktivitas individu dan melakukan penjumlahan untuk mendapatkan total biaya proyek. Biaya pada proyek ini dikendalikan dengan berdasarkan pemantauan kinerja biaya. Jika ada perubahan proyek, maka perubahan tersebut yang direvisi. Perubahan proyek akan dikoordinasikan kepada seluruh tim, sehingga terdapat transparansi biaya seluruh tim proyek. Ini akan mendapatkan kredit 50% di awal, dan sisanya didapatkan ketika proyek telah selesai. Budget. Lalu yang selanjutnya budget proyek. Ini merupakan tabel budget proyek. Yang pertama, project management. Pada WBS level 2 totalnya adalah 284.000 atau 23%. Lalu pada hardware 88.000 atau 7%. Pada software 420.000 atau 34%. Testingnya 96.100 atau 8%. Support 169.000 atau 13%. Lalu reserve-nya 120.000 atau 15%. Lalu pada tabel 2, detail budget software development. Yang pertama, labor estimate. Yang pada kontraktor labor estimate atau pada tabel 2.500 hours dan cost-nya 115. Lalu jumlah totalnya adalah 287.500. Lalu total dari labor estimate tersebut adalah 400.000. Yang kedua, function point estimate. Pada function ini memiliki external input bernilai 10, external interface file bernilai 3, external output bernilai 3, external queries bernilai 4, logical internal tables bernilai 4. Lalu conversion factor untuk external inputnya 4 dan function point-nya 40. Lanjut. Berikut merupakan
tabel cost baseline adalah alokasi biaya selama 12 bulan. Lanjut. Di sini merupakan fitur pada aplikasi mobile Ternaku. Yang pertama adalah tampilan sign up, kedua login, dan yang ketiga home, keempat untuk memilih Ternaku, lalu yang kelima voucher atau diskon-diskon yang ada, keenam adalah keranjang, lalu ini detail pesanan, lalu yang terakhir adalah akun. Dan pada website, yang pertama adalah sign up berisi untuk mendaftar atau registrasi, lalu login, lalu berikut untuk pengaturan akun untuk mengganti nama atau nomor HP, lalu ini merupakan jenis ternak yang ingin ditawarkan, dan ini adalah keranjang yang pembeli lakukan detail paket yang ingin dibeli pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan Rama. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Human Resource Management Plan. Di sini ada beberapa resource yang ada pada Ternakku. Ada yang pertama Project Manager, itu memiliki otoritas untuk memberikan keputusan untuk menyetujui segala sesuatu yang dikeluarkan dalam proyek. Kemudian lanjut ke Software Engineering, ada 3 posisi. Software Engineering bertanggung jawab untuk melakukan pengkodean pada proyek perangkat lunak, khususnya pada bagian back-end. Software Engineering tidak boleh melakukan keputusan terhadap pengeluaran proyek dan sumber daya apapun tanpa persetujuan Project Manager. Kemudian selanjutnya ada Design Engineering yang juga diisi oleh 3 posisi. Design Engineering bertanggung jawab untuk melakukan pengkodean pada komponen desain dalam proyek perangkat lunak. Design Engineering tidak boleh melakukan keputusan terhadap pengeluaran proyek dan sumber daya apapun tanpa persetujuan Project Manager. Lanjut. Kemudian ada Implementation Manager, satu posisi, yaitu memiliki tanggung jawab untuk pendistribusian perangkat lunak, implementasi perangkat lunak, pembaruan perangkat lunak. Implementation Manager ini bertanggung jawab dalam bidang jaringan. Implementation Manager bekerja sama dengan SE dan DE untuk melakukan pengecekan semua pengkodean apakah sudah selesai dengan fitur dan keamanannya. Kemudian lanjut ke Functional Manager yang diisi oleh 2 posisi yang memiliki tanggung jawab pada bidang sumber daya. Tanggung jawab tersebut meliputi menyediakan sumber daya pada proyek yang sesuai dengan rencana kepegawaian. Kemudian ada Training Lead yang diisi oleh 1 posisi yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelatihan tentang fitur yang disediakan kepada semua pengguna. Lanjut. Ke bagian stakeholder. Di sini ada beberapa stakeholder dari Ternakku. Yang pertama ada internal management yang dokumen namenya yaitu monthly status report yang berformat hard copy and meeting. Kemudian ada project manager, dokumen namanya monthly status report yang berformat hard copy and meeting. Kemudian ada design engineer yang dokumen namanya design implementation plan yang berformat email. Kemudian ke software engineer yang dokumennya software implementation plan yang juga berformat email. Kemudian lanjut ke implementation manager yang dokumennya monthly status report yang juga berformat email. Kemudian ada functional manager yang dokumennya juga sama yaitu monthly status report yang berformat email. Kemudian ada training lead yang
dokumen name-nya yaitu training plan dengan format hard copy. Kemudian ada tester dengan status report yang berformat hard copy. Kemudian ada sistem analyze plan yang juga berformat hard copy and meeting. Kemudian ada internal business and technical staff monthly status report dengan format intranet. Kemudian ada customer management yaitu monthly status report yang berformat hard copy and meeting. Kemudian di sini ada beberapa risiko top 3 risks, yaitu yang pertama sumber daya manusia. Pada SDM dapat terjadi risiko berupa pengetahuan, pengalaman, serta kepribadian yang tidak cocok untuk menjadi staf dalam pembuatan hingga pengembangan proyek. Ini pada sebuah risiko yang serius. Risiko tersebut berupa anggota yang tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas, sehingga tim tidak komplit. Kemudian kinerja tim yang tidak baik, sehingga terjadi kemunduran, bahkan kegagalan proyek. Dengan demikian, saat perekrutan staf, PM harus lebih teliti lagi terhadap semua calon staf. Kemudian, infrastruktur. Pada saat risiko infrastruktur yang tidak lengkap terjadi, dapat menyebabkan kemunduran bahkan kegagalan dalam proyek. Sehingga, seluruh staf yang terkait harus benar-benar menganalisis infrastruktur yang diperlukan, dari awal mulai proyek hingga akhir, agar tidak terjadi kemunduran jadwal pada saat pembuatan proyek ini. Kemudian, teknologi. Pada pembuatan proyek ini, teknologi yang harus digunakan harus tepat sesuai dengan kebutuhan. Ketika teknologi yang tidak dapat digunakan, maka dapat mengakibatkan kemunduran proyek. Kemudian, ketika teknologi yang tidak dapat digunakan juga, dapat terjadi pembengkakan biaya karena harus menyesuaikan dengan teknologi yang diperlukan. Sehingga PM, software engineer harus dapat benar-benar menentukan teknologi yang digunakan. Lanjut kita ke risk register. Di sini ada beberapa risiko dan juga beberapa deskripsinya. Di sini yang pertama ada teknologi tidak tepat, yaitu teknologi yang digunakan ketika pembuatan proyek tidak tepat sehingga terjadi keterlambatan dalam pengerjaan proyek sampai gagal. Kemudian ada komunikasi yang buruk secara vertikal maupun horizontal sehingga terjadi keterlambatan dalam pengerjaan proyek sampai gagal. Kemudian kinerja yang tidak baik sehingga terjadinya gagal pada pengerjaan proyek. Kemudian ada anggota yang tidak hadir, tim yang tidak lengkap sehingga timeline proyek mundur. Kemudian timeline buruk, ketika timeline tidak dijalankan dengan baik, maka dapat mengakibatkan terjadinya kemunduran proyek. Kemudian ada infrastruktur yang kurang. Jadi ketika infrastruktur kurang akan menyebabkan kemunduran proyek. Kemudian ada biaya yang tidak terkontrol. Biaya yang melebihi perkiraan dapat menyebabkan kemunduran bahkan kegagalan proyek. Lalu mengembangkan fungsi yang salah. Jadi ketika software engineer mengembangkan fungsi yang salah, maka akan terjadi penurunan kualitas aplikasi maupun websitenya. Kemudian mengembangkan UI yang tidak sesuai. Saat UI yang tidak sesuai dalam artian tidak ramah bagi user, maka akan terjadi penurunan kualitas aplikasi. Kemudian kita lanjut ke bawah risk mitigation and avoidance. Di sini ada beberapa risiko dan juga strategi dan jenis strateginya. Yang pertama, teknologi tidak tepat. Strateginya adalah menganalisis dengan baik untuk menentukan teknologi yang digunakan. Kemudian timeline buruk ini dapat diatasi dengan PM yang lebih mendisiplinkan timeline. Dan ada kinerja yang tidak baik dapat diatasi dengan PM secara berkala melakukan evaluasi kinerja staf sebelum merekrut staf. PM harus lebih teliti mengenai kepribadian, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki oleh calon staf. Kemudian infrastruktur yang kurang dapat diatasi dengan sebelum memulai proyek harus melakukan pengecekan mengenai setiap infrastruktur
dan melakukan analisis kegunaan infrastruktur, serta menyediakan cadangan jika di tengah jalan infrastruktur terjadi kerusakan. Kemudian biaya yang tidak terkontrol. Ini dapat diatasi dengan PM harus mendisiplinkan untuk keputusan pengeluaran yang boleh atau tidak. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.